dalam buku atau di dalam not tulisan saya, itu sebesar apapun masalah Anda, kita masih punya sepertiga malam. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya mendukung channel Wahyu Yulianto terus update setiap hari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother-brother semua, di Jumat yang berkah ini saya ingin berbagi pengalaman aja. Jadi dari guru saya itu pernah bilang ke saya, setelah kalian punya impian, ya, jadi ada 3 hal. Jadi setelah impian, jadi setelah punya mimpi, setelah punya target pencapaian, ya, punya visi, ya, intinya punya planning ke depan lah, panjang tentang usaha kalian ataupun tentang hidup kalian ataupun tentang keluarga kalian, entah apapun itu, bawa di 3 tempat ini ya. 3 tempat itu adalah tempat-tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi karena ini temanya Jumat ya, Jumat berkah ya kan. Jadi brother-brother semua di sini saya ingin sharing dari guru saya seperti itu. Ada 3 tempat ketika kita membawa urusan, enggak cuma urusan dunia, jadi kita berdoa di situ, insya Allah dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu adalah ketika pergantian khotbah di Jumat itu. Jadi khotbah pertama, di antara khotbah pertama dan khotbah kedua. Jadi ketika yang khotbah itu duduk, nah itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Memang singkat, waktunya itu biasanya singkat, cuma paling 1 menit itu duduk, nanti kita berdoa semampu kita. Nah, yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua di sujud kita. Di sujud kita ini, di setiap sholat, sujud adalah paling dekat kita dengan Allah. Gimana ya? Ini nanti kalau salah dibenerin di komentar ya. Jadi di saat kita sujud itu sebenarnya posisi di mana kita berinteraksi paling dekat dengan Allah, dan itu kita berdoa untuk diri kita, jadi mungkin untuk dunia akhirat ya, terus kemudian untuk usaha kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk teman-teman terdekat kita misalkan. Jadi biasanya kalau ada yang tahu, nanti pas waktu sholat itu di sujud terakhir imam akan memberikan waktu. Jadi sujud terakhir itu biasanya agak lama. Nah, itu biasanya imam berdoa dan memberikan kesempatan berdoa untuk jamaahnya di waktu-waktu mustajab. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya ketiga adalah ketika sepertiga malam. Nah, sepertiga malam ini sebenarnya saya pun agak malas kadang. Tapi ya kita paksa, kita coba. Kalau saya sering ingat ucapan, atau bahkan sekarang saya tulis kadang di dalam buku atau di dalam not tulisan saya, itu sebesar apapun masalah Anda, kita masih punya sepertiga malam. Jadi benar-benar sepertiga malam itu apa ya? Doa yang paling mustajab di antara itu. Ya kalau nanti salah dibenarkan di komentar. Jadi di Jumat berkah ini saya pingin berbagi ke teman-teman semua apa yang saya lakukan setelah kamu punya impian, setelah kamu punya target, setelah kamu punya impian, bukan cuma di dunia ya, di akhirat kita pengen ke surga gitu. Kita ingin bersama keluarga dan lain-lain ya. Jadi itu ada 3. Yang pertama saya ulangi, yang pertama ketika pergantian khotbah pertama dan khotbah kedua di saat sholat Jumat. Yang kedua adalah di saat kita sujud. Biasanya sujud terakhir setiap akhir sholat, sujud terakhir itu imam memberikan waktu. Jadi agak lama sujudnya untuk imam dan makmum untuk berdoa. Setelah itu yang ketiga adalah di waktu sepertiga malam. Jadi di sholat malam, sholat tahajud itu kita berdoa karena di situ Allah turun langsung untuk melihat hambanya yang berdoa
dikala orang-orang lain sedang tidur, dikala orang-orang lain sedang istirahat, dan dia berdoa. Biasanya saya lakukan di setengah 3, jam 3, atau menunggu waktu sholat subuh. Kadang, tapi saya masih belajar juga, nanti saling mengingatkan, karena kita di dunia juga saling mengingatkan gitu, mengingatkan untuk kebaikan ke depannya. Oh, satu lagi yang biasanya saya lakukan adalah ketika kita sedang safar. Nah, sedang safar itu doanya juga salah satu keutamaan ketika kita sedang bersafar adalah berzikir dan berdoa gitu. Jadi saya kan hampir sebelum corona ya, hampir setiap bulan itu mungkin melakukan perjalanan-perjalanan keluar kota gitu. Bahkan saya harus setiap hari ketemu klien di kota mana gitu. Tapi kadang malas gitu. Kadang kita safar itu, wah, jauh sekali nih, saya harus ke Jakarta misalkan. Jauh sekali nih, saya harus menyelesaikan pekerjaan ini ke Surabaya misalkan. Kan saya di Solo ya, misalkan. Tapi jangan melihat itu, melihat di sisi lain, ketika kita safar itu adalah sebenarnya doa-doa, waktu yang tepat kita untuk berdoa, waktu yang tepat untuk kita berzikir, waktu di jalan kita, waktu yang tepat untuk kita belajar dari orang-orang baru itu sebenarnya. Di Jumat Berkah ini semoga teman-teman jadi tambah semangat, tambah komat, dan mengingatkan lagi, tetap konten 30 hari jago jualan dan turun berat badan akan segera saya mulai. Jadi ada beberapa yang masih kita harus persiapkan, dan saya pun sekarang kalau nggak pakai kaos aja online lagi, kayak saya pakai jersey karena sedikit pemanasan lah ya, sedikit pemanasan untuk menuju 30 hari jago jualan dan turun berat badan. Nanti kan kalau nggak turun berat badan atau baru nggak pernah olahraga sama sekali, kalau nggak pemanasan kan juga waktu 1 hari pertama, hari kedua nanti wah udah nggak kuat kan, lucu nanti ya kontennya ya. Jadi nggak masalah, tapi tetap kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap berdoa, tetap semangat hari ini, tetap berbagi setiap hari, karena di setiap Anda berbagi, Anda akan menemukan hal baru yang mungkin Anda belum temukan di saat kalian belajar. Karena berbagi itu pasti bermanfaat untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.